Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai kolbun. Yang pertama adalah pengertian kolbun. Menurut bahasa, yang pertama dalam Kamus Bahasa Arab, kolbun itu merupakan kata mufrad jamak kulubun yang memiliki makna hati, jantung, dan akal. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kolbun itu yang pertama memiliki makna satu, pangkal perasaan batin, yang kedua hati yang suci atau murni, dan yang ketiga adalah hati. Maka dapat disimpulkan pengertian kolbun secara bahasa itu adalah jantung manusia yang pada dasarnya memiliki sifat suci, juga bersih sesuai dengan fitrahnya. Pengertian yang selanjutnya adalah menurut istilah. Yang pertama, menurut pemikiran psikologi sufistik Al-Ghazali, kolbun itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama yaitu pengertian fisik, dan yang kedua adalah metafisik atau jasmani, atau yang metafisik itu rohani. Yang jasmani itu seperti jantung, dan yang rohani itu roh, yaitu sesuatu yang bersifat halus yang tidak terlihat. Selanjutnya adalah menurut Quraisy Shihab, kata kolbun itu dipahami sebagai potensi atau kemampuan seseorang dalam meraih pengetahuan atau potensi kemampuan yang dimiliki manusia. Dan kata kolbun dalam Al-Quran itu ditafsirkan dengan sikap atau karakter yang dimiliki manusia untuk dapat berinteraksi. Yang selanjutnya adalah menurut Syekh Nasir Makarim Shirazi dalam tafsirnya, kolbun itu adalah pusat emosi, yaitu hati yang berada di sebelah kiri dada. Ia yang membangkitkan emosi pertama kali pada diri manusia. Selanjutnya adalah menurut Rofi, kolbun itu organ spiritual manusia yang keberadaannya hanya dapat dirasakan, seperti halnya pada angin semilir yang terasa mensejukkan, sehingga dapat merasakan keberadaannya dibutuhkan seni berupa menghaluskan segala gerak dan daya, baik dengan berzikir, i'tikaf, muhasabah, sholat, atau bisa dengan meditasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kolbun secara istilah itu suatu organ pada makhluk Allah yang sifatnya lembut, tidak dapat diraba dan dilihat, melainkan hanya dapat dirasakan, sehingga untuk merasakan keberadaannya maka diperlukan seni, baik itu berzikir, i'tikaf, maupun bermuhasabah. Baik, itu penjelasan yang pertama mengenai pengertian kolbun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah yang lain. Terima kasih. Kita akan membahas tentang pembagian kolbu. Menurut Al-Ghazali dalam bukunya Pembersih Jiwa, ia mengatakan bahwa hati manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kolbun salim, kolbun marid, dan kolbun qaswah. Yang pertama kita akan membahas tentang kolbun salim, hati yang bersih, sehat, dan selamat, yaitu hati yang bersih yang datang dipersembahkan oleh Allah SWT, hati yang terpelihara kesucian fitrahnya, yakni yang pemiliknya mempertahankan keyakinan tauhid serta selalu mendorong kepada kebenaran dan kebajikan. Kolbu yang salim adalah kolbu yang tidak sakit, sehingga pemiliknya senantiasa merasa tenang, terhindar dari keraguan dan kebimbangan, tidak juga dibenahi sikap keraguan, angkuh, benci, dendam, fanatisme buta, dan kikir, dan sifat buruk yang lain. Yang kedua yaitu kolbun marid. Kolbun marid artinya hati yang sakit, yakni segala sesuatu yang mengakibatkan manusia melompati batas kewajaran dan mengantarkan pada terganggunya fisik, mental, dan kesempurnaan karya seseorang. Hati yang sakit maksudnya adalah hati yang di dalamnya ada rasa dengki, pikiran busuk, dan senantiasa salah terima. Menurut Quraisy Shihab, yang dimaksud hati yang sakit adalah mereka yang ragu terhadap Allah SWT atau orang yang lemah iman sehingga sikapnya mudah terombang-ambing. Yang ketiga yaitu kolbun qaswah. Kolbun qaswah artinya hati yang keras, pekat. Kata qaswah dapat digunakan untuk mensifati
benda maupun hati. Maknanya adalah keberadaan yang sama dalam keadaan yang sama tidak dapat berubah keadaan yang berbeda dari keadaan itu yang semula. Hati yang keras dalam Al-Quran diibaratkan sebagai batu atau bahkan lebih keras daripada batu, karena ada sebagian batu yang masih ada celahnya yang memancarkan air. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang subbab yang ketiga, yaitu tentang peran kolbun bagi dai dan man'u. Yang pertama, peran kolbun bagi dai. Bagi seorang dai, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual berasal dari suara kolbunya. Ternyata suara kolbun tersebut cocok dengan sifat-sifat ilahiyah yang terekam dalam jiwa manusia tersebut. Sifat-sifat itu adalah dorongan ingin mulia, dorongan ingin belajar, dorongan ingin bijaksana, dan dorongan-dorongan lain yang bersumber dari Asmaul Husna. Dalam dada manusia terdapat hati nurani dan hati sanubari. Hati nurani bila difungsikan akan mengenal Tuhan dan mengajak kepada segala perbuatan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, bila yang berfungsi hati sanubari oleh karena tidak mengenal Tuhan, maka selalu mengajak manusia ke perbuatan yang sejalan dengan kehendak nafsu dan watak keakalannya, yang semua itu dipandang baik dan benar. Jadi kesimpulannya adalah bahwa peran kolbun bagi seorang dai adalah untuk mengendalikan diri agar selalu dalam kebaikan, serta agar saat membagikan ilmu kepada orang lain tidak menjerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak benar. Dan fungsi kolbun bagi seorang dai yaitu untuk menumbuhkan sifat rendah hati dan menjauhkan dari sifat sombong, serta menumbuhkan sifat kebaikan-kebaikan lainnya. Kemudian yang kedua adalah peran kolbun bagi man'u. Kolbun bagi man'u adalah dapat disimpulkan atau diibaratkan sebagai wadah atau tempat yang menjadi alat untuk meraih sebuah pengetahuan. Dan man'u yang kolbunya hanya menjadi wadah lagi sempit akan tersinggung, juga tidak memiliki pengetahuan kecuali hanya sedikit. Dan itu pun diperolehnya dari luar. Ada juga yang kolbunya seperti sumur. Ia menjadikan wadah sekaligus alat untuk meraih pengetahuan yang sangat luas. Lebih lanjut, menurut Muhammad Quraisy Shihab mengatakan, bukankah sumur memiliki mata air sekaligus menampung air? Air yang bersumber dari mata air lebih jernih daripada yang bersumber dari luar. Maukah Anda menjadikan kolbu Anda sumur? Jika Anda mau, maka hilangkanlah kedengkian, keangkuhan, dan aneka kedurhakaan yang ada dalam diri Anda. Seperti halnya menggali sumur, mengeluarkan tanah dan bebatuan sampai dia menemukan mata air yang jernih. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya fungsi kolbun bagi man'u adalah sebagai pembuka pintu pengetahuannya, sehingga mendapatkan rahmat, hidayah, kebenaran ketika mendengarkan sebuah nasihat dari seorang dai dan sebagainya, yang menjadi seorang bisa menjadi kembali ke jalan yang lebih baik, serta melapangkan wawasan ilmu serta pengetahuannya tentang kebaikan. Dan fungsi kolbu bagi seorang man'u juga dapat sebagai pengendali diri agar selalu berbuat kebaikan dan menjauhi hal-hal yang tidak baik.